Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Prodi Geografi Sains dengan NIM 2201110501012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, proses pencernaan ini terbagi menjadi dua, yaitu proses mekanis dan kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Nah, yang pertama yaitu mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, tialin, dan juga enzim maltase. Nah, yang kedua itu kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Nah, di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremas guna mendorong makanan menuju lambung. Nah, yang ketiga yaitu lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCI atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Nah, yang keempat yaitu usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, yang kelima yaitu usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Nah, yang terakhir yaitu rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Selain itu, feses yang dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Nah, otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun organ pernapasan pada manusia, yaitu pertama hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat bulu hidung
yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke tubuh. Yang kedua, faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Nah, yang ketiga, epiglotis. Epiglotis bentuknya berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti katup. Saat bernapas, ia akan terbuka, dan saat kita makan, ia akan tertutup agar makanan tidak masuk. Nah, yang keempat, laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara, dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Nah, yang kelima, trakea. Trakea sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Nah, yang keenam, bronkus. Bronkus bentuknya menyerupai tabung. Pada bronkus terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Nah, yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Nah, selanjutnya, paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat penampungan udara, sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Yang kesembilan, alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir, 10, diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat juga digunakan untuk memperluas paru-paru. Adapun mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, di mana pernapasan dada ini terdapat dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi yaitu berupa kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Nah, selanjutnya fase ekspirasi. Fase ini merupakan kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Selanjutnya pernapasan perut, yang merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Nah, yang kedua itu fase ekspirasi, yang merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Nah, terakhir yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup.
Nah, yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka. Artinya dalam peredarannya, darah dan cairan tidak selamanya beredar di dalam pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, terdapat 4 jenis arteri, yaitu arteri oftalmik, 2 arteri antena, 2 arteri hati, arteri dorsal abdominalis. Nah, sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melalui arteri dan kembali ke jantung melalui vena. Jantung dan saluran darah memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Organ sistem peredaran darah meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Fungsi darah yaitu mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh atau yang dilakukan oleh plasma, dan membawa sisa-sisa oksidatif sel-sel tubuh yang dikeluarkan dari tubuh atau yang dilakukan oleh plasma. Karbon dioksida dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium parietal. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, adapun bagian-bagian organ jantung yaitu aorta vena cava superior, arteri pulmonalis, katup aorta atrium, vena pulmonalis, katup tricuspidalis, katup mitral, ventrikel, vena cava, katup atrioventrikular, dan dinding jantung. Nah, yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada manusia, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.